Waalaikumsalam Bu Elis. Bagaimana kabarnya Bu hari ini? Alhamdulillah baik. Di mana Ibu? Sama Sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Pada kesempatan ini kita akan melaksanakan coaching ya Bu, sebagai tugas demonstrasi kontekstual modul 2.3. Tuh. Nah, tapi sebelumnya ya Bu, ada rubrik penilaian yang harus kita diskusikan terlebih dahulu ya Bu. Tentunya untuk coaching ini ya Bu, mengikuti alur Tirta itu ya Bu. Betul, betul. Tujuannya apa ya Bu, kemudian identifikasi, kemudian rencana aksinya seperti apa, dan nanti tanggung jawabnya bagaimana ya Bu. Betul. Kemudian saya ingin menanyakan beberapa hal kepada Ibu sebagai coach di sini, dan nanti mungkin saya sebagai observer ya Bu. Kompetensi coaching yang ingin Ibu kembangkan itu yang mana? Sebetulnya di dalam coaching itu ada 3 kompetensi. Yang pertama mendengarkan aktif, yang kedua kehadiran penuh, kemudian yang ketiga mengajukan pertanyaan yang berbobot. Nah, yang akan saya kembangkan yaitu mengajukan pertanyaan yang berbobot dan mendengarkan aktif. Jadi mungkin yang spesifiknya yang mau diobservasi itu yang 2 ya Bu, Betul, yang Bu. mengajukan Pertanyaan yang berbobot dan mendengarkan aktif. Nah, kemudian untuk indikatornya bagaimana Bu? Seperti apa gitu? Indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang Ibu inginkan. Ya, mungkin sebelum ke indikator saya ingin spesifik dulu mungkin dari yang tadi yang 2 itu ya. Spesifiknya adalah pertanyaan yang menstimulus dari coaching. Sedangkan indikatornya saya ingin mendapatkan pertanyaan atau pertanyaan stimulus dari coaching. Kemudian yang kedua mengarahkan coaching untuk mendapatkan solusinya sendiri. Kemudian yang ketiga ingin supaya coaching itu mendapatkan ide-ide terbarunya, gitu ya. Baiklah Bu, kalau begitu mungkin kita sekarang ke pelaksanaan coaching. Iya. Assalamualaikum Pak Wahyu. Iya Bu, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Pak Wahyu? Alhamdulillah baik Ibu. Pada obrolan kali ini apa yang akan Bapak obrolkan dengan saya? Ya kebetulan alhamdulillah sedang Ibu juga sedang santai. Betul. Ya, ada kegiatan saya juga alhamdulillah kegiatan luang waktu. Jadi maksud saya ingin curhat juga sama Ibu tentang permasalahan pembelajaran saya di kelas Bu. Pada materi kali ini saya ingin mendapatkan kemajuan perkembangan dalam bidang pemahaman peserta didik saya di dalam kelas. Jadi dalam perkembangan pembelajaran. Nah, dari yang akan kita obrolkan nanti, apa yang ingin Bapak dapatkan dari permasalahan tersebut? Jadi saya inginkan peserta didik saya memahami cara menyelesaikan soal-soal matematika, soal cerita matematika, terutama yang melibatkan uang. Jadi ceritanya begini, ketika saya membuat soal untuk anak-anak yang melibatkan uang itu, saya dibikin dibikin soal cerita begitu. Di dalam soal-soal tersebut ternyata hanya 20% dari peserta didik saya ajarkan itu yang bisa menyelesaikan soal-soal cerita yang melibatkan uang tersebut. Nah, dengan berkomunikasi dengan Ibu sekarang, mungkin nanti saya ingin mendapat solusi agar ya minimal lah dari 20% yang bisa naik menjadi 80 atau 70%. Berarti permasalahannya di situ ya, rendahnya daya tangkap atau mungkin ya tangkap dari pelajaran matematika dalam bentuk soal cerita ya, terutama nominal baik uang ataupun kilogram segala macam gitu ya Pak. Nah, dari
dari permasalahan tadi, kira-kira siapa saja yang terlibat, Pak, dalam pemecahan masalah tersebut? Insya Allah dengan untuk misi ini saya akan melibatkan murid-murid atau peserta didik saya juga yang sudah bisa mengerjakan. Bisa saya gunakan sebagai tutor untuk mereka yang belum bisa. Dan juga mungkin juga saya bisa melibatkan guru-guru lain, seperti guru Pak Hendra dan guru kelas 4 juga saya akan melibatkan beliau untuk berbagi pemahaman dengan saya tentang penerapan strategi pembelajaran supaya anak-anak itu bisa mampu menyelesaikan soal-soal cerita itu. Berarti salah satu strategi yang sudah Bapak Wahyu lakukan yaitu dengan memberdayakan yang 20% tersebut siswa tutor sebaya namanya. Di samping ada guru-guru lain yang membantu. Satu lagi Bu, iya, satu lagi. Jadi ada teman sebaya dan juga ada tutor sebaya. Ada juga saya mau menerapkan strategi pembelajaran looking back, itu pun namanya looking back. Jadi sebetulnya sudah dari dulu kita mempelajari materi tersebut, seperti karena ada soal cerita. Jadi ketika menjawab itu diketahui, ditanyakan. Jadi anak-anak supaya bisa mengerti dari soal cerita tersebut. Dari soal cerita tersebut mana yang sudah diketahui, mana yang ditanyakan. Jadi permasalahannya anak-anak sekarang kan soal cerita ke selatan, jawaban ke barat gitu ya Bu. Jadi dengan adanya strategi pemecahan masalah matematis seperti itu, insya Allah anak-anak saya mungkin akan bisa mengerjakan soal-soal cerita tersebut. Dari yang disampaikan Pak Wahyu tadi ternyata ada beberapa strategi yang sudah dilakukan ya Pak ya. Nah, dari yang disampaikan tadi, kalau saya pasang skala 1 sampai 10, ada di mana posisi Bapak dalam pencapaian tujuan? Kalau saya saat ini saya mungkin ada di posisi 3. Posisi 3, 1. Masih jauh ya Pak ya. Berarti masih harus terus berusaha dengan keras gitu. Nah, karena posisinya masih sangat jauh, barangkali Bapak Wahyu ada strategi lain yang akan dilakukan selain yang tadi gitu. Ya, mungkin nanti yang tadi itu kalau sudah saya laksanakan, saya bantu juga dengan strategi itu langsung dengan karena soal-soalnya kan melibatkan uang. Biasanya kita pembelajarannya kita langsung saja di praktek begitu, praktek menggunakan uang bikin anak-anak sendiri, uang-uangan ya. Jadi anak-anak bikin uang sendiri, nominalnya, gambarnya sendiri. Samping itu mungkin bisa menyemangatkan mereka dalam mempelajari masalah uang ini. Terus ada yang berperan sebagai pedagangnya, pedagang ini pernah. Jadi mereka dapat langsung gitu. Kalau membeli itu kembaliannya berapa? Jadi lebih cenderung langsung mempraktekkan gitu ya. Mudah-mudahan dengan cara itu mungkin bisa berhasil. Nah, dalam waktu dekat ini dari strategi yang Pak Wahyu tadi sampaikan, apa yang akan dilakukan dalam waktu dekat ini? Saya mungkin lebih dulu mengidentifikasi kebutuhan belajarnya. Jadi mana nih yang segera kita laksanakan dari strategi tersebut. Nah, makanya mungkin kita koordinasi dengan guru-guru juga, dengan Pak Hendra, dan juga mempersiapkan itu tadi pengelompokan untuk pelaksanaan tutor sebaya di dalam kelas. Samping saya mengajarkan juga teknik penyelesaian masalah looking back tadi Bu. Ya, bisa dijelaskan lebih lanjut looking back itu seperti apa tadi? Jadi ada sepintas ya, tapi kalau detailnya itu seperti apa Pak? Teknik penyelesaian masalah dengan melihat kembali ke belakang, jadi terus kembali lagi ke soal. Kembali lagi ke soal ya, mengidentifikasi soal tersebut, mana yang diketahui, mana yang ditanyakan, gitu.
bagaimana mengerjakannya, rumusnya apa, biasanya ditulis dulu. Oh. Sebetulnya kita itu sudah menerapkannya dulu. Cuma untuk sekarang mungkin banyak anak-anak yang maunya instan dan mau menuliskan dulu diketahui seperti gitu. Ya, Jadi ya, berarti kalau harus saya- diarahkan ya Pak ya, Ya. harus diarahkan mungkin Ya, anak-anak diarahkan ya. seperti itu. Nah, dalam waktu dekat ini ya, kira-kira Bapak ingin melakukan yang mana dulu sebagai komitmen Bapak dari beberapa rencana ya yang tadi Ya. Bapak Wahyu sampaikan, komitmennya itu seperti apa? Saya itu komitmennya mungkin dalam waktu 1 minggu ini saya akan mulai dengan membagi kelompok dulu. Dalam waktu dekat berarti ya Pak ya, dalam waktu Ya. 1 minggu ini berarti mudah-mudahan lancar ya Pak ya. Ya, amin, amin. Terima kasih. Dari obrolan tadi setelah Pak Wahyu menyampaikan kepada saya, awalnya saya dengar tadi cuma 1 strategi, tapi ada ternyata gitu ya, ternyata banyak sekali dan tidak hanya 2, tidak hanya 3, ada 4 yang tadi saya dengar gitu ya, yang saya simak dari Pak Wahyu. Iya. Ternyata kemampuan Pak Wahyu, alhamdulillah gitu ya, ada banyak gitu. Nah, setelah ngobrol dengan saya, apa yang Pak Wahyu rasakan? Jadi saya merasa mendapat solusi. Tadinya saya memang bagaimana ya caranya untuk anak-anak ini bisa mengerti begitu, bisa berkembang dalam soal, khususnya dalam menyelesaikan soal matematika, soal cerita itu. Nah, tapi dengan mengobrol dengan ibu, saya jadi teringat tuh materi-materi masa lalu. Kemudian mungkin saya akan jatuhkan pilihan untuk strategi yang tadi disebutkan gitu. Iya. Mudah-mudahan saja, mohon bantuannya, mohon doanya juga ini bisa berhasil. Nah, gitu. mudah-mudahan berhasil Pak, dan Ya. insya Allah dalam waktu dekat kita bisa ngobrol kembali untuk memperdalam ya Pak ya, insya Iya, Allah. pasti. Mungkin di waktu yang sangat pendek ini dicukupkan sekian obrolan kita ya, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih Pak Wahyu. Terima kasih sama-sama Ibu, terima kasih atas waktunya. Saya pamit dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik Ibu, bagaimana perasaannya setelah melaksanakan coaching ini Bu? Setelah melaksanakan coaching, alhamdulillah mungkin sedikit banyak saya ingin memunculkan tirta ya di dalam coaching tadi, dan mudah-mudahan tergali gitu apa yang menjadi potensi dari coaching itu sendiri. Perasaannya sebagai coach ya Bu ya tadi. Kira-kira Bu tadi kan di sebelum awal ya, awal pada kita percakapan kita di awal bahwa kompetensi yang ingin Ibu kembangkan itu 2 ya Bu Iya. yang tadi. Kemudian indikatornya apakah sudah Ibu laksanakan tadi waktu coaching, mungkin perasaan Ya, Ibu? Pak, perasaan saya dengan pertanyaan menggali itu sih sudah Sudah. menstimulus gitu ya, Iya, menstimulus ternyata ada ide-ide lain gitu ya, ada strategi-strategi lain yang dilakukan oleh tadi Pak Wahyu. Padahal sebetulnya atau pada awal-awal pembicaraan saya hanya menangkap satu gitu ya, tapi setelah saya gali ternyata ada banyak gitu ya, ada 4 tadi kalau saya dengar itu ya. Dan sedikit banyak dari indikator yang saya sampaikan, mudah-mudahan saja gitu ya tercapai gitu. Jadi menurut pengamatan saya juga Bu, memang sudah bagus Bu, sudah Ya, alur tirtanya memang sudah sesuai. Kemudian hanya mungkin perlu ditingkatkan dari pertanyaan identifikasinya Bu. Jadi menggali sesuai apa yang Koci ungkapkan gitu. Ya. Jadi lebih digali lagi, Lebih banyak lagi mungkin dari soal-soal yang tadi mungkin ya, seperti apa contohnya gitu ya. Tadi saya tidak menanyakan contoh Iya. yang detail lagi. Mungkin setelah ini Bu ada kompetensi lain lagi yang ingin Ibu kembangkan? Saya pengen semuanya dikembangkan gitu. Saya pengen bisa semuanya gitu. Tapi ya sedikit demi sedikit dulu Ibu. Mudah-mudahan ya Bu ya dapat kita kembangkan ketiganya ya Bu. Mudah-mudahan. Sehingga kita bisa menjadi coach yang baik ya Bu. Insya Allah. Ya. Mungkin cukupkan sekian Bu pertemuan kita hari ini.
Mudah-mudahan ada manfaatnya ya Bu untuk kita Amin. semua. Itu saja mungkin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.